Oke, sobat calon guru semuanya, baru saja rilis data terbaru BKN total non ASN yang akan diangkat P3K penuh waktu dan juga paruh waktu. Nah, di sini tentunya setelah diakhiri jadwal pendaftaran P3K tahap 2, yang mana di tahap 2 ini termasuk tenaga non ASN yang terdaftar di database BKN yang dulunya nggak bisa daftar tahap 1, itu kan diberikan kesempatan untuk daftar di tahap 2. Nah, kira-kira bagaimanakah kondisi data dan kriteria dari honorer yang nantinya diangkat menjadi P3K penuh waktu dan juga paruh waktu? Silakan simak video ini sampai selesai. Oke, sobat calon guru semuanya, seperti yang kita kutip dari Instagram resminya BKN ya, yaitu telah disampaikan, yaitu tepatnya 1 hari yang lalu, terkait tentang statistik pelamar P3K 2024 untuk tenaga non ASN yang terdaftar di database BKN. Ini merupakan data yang disampaikan yaitu per tanggal 21 Januari 2025. Seperti yang kita lihat di sini adalah untuk total non ASN yang terdaftar di database BKN, itu jumlahnya adalah 1.789.051, teman-teman. Kemudian dari total tenaga non ASN yang terdaftar di database BKN 1,7 jutaan. Ini yang sudah mendaftar di tahap 1 ya. Ini adalah untuk yang mendaftar CPNS inilah 223.268. Kemudian untuk daftar P3K tahap 1 itu adalah 1.345.346. Kemudian yang tidak hadir baik itu di seleksi CPNS maupun juga di seleksi P3K tahap 1 itu ada 4.615 ya. Kemudian yang TMS, nah yang TMS daftar di tahap 1 itu adalah totalnya ada 47.350. Kemudian dari yang TMS di tahap 1 ini yang daftar di tahap 2 itu ada 40.272. Sedangkan yang belum mendaftar inilah sampai dengan batas ditutup ya seperti ya, karena data ini disajikan tanggal 21, sedangkan tanggal 20 itu kan sudah tutup. Berarti yang belum mendaftar ya, tenaga non ASN yang belum mendaftar itu ada 7.078. Nah, sehingga di sini yang belum mendaftar di tahap 1 itu ada 333.910. Kemudian untuk yang daftar di tahap 2 yang awalnya nggak daftar di tahap 1 kemudian daftar di tahap 2, ini adalah ada ini ya 164.498. Kemudian yang belum daftar ada 169.412. Kemudian terkait tentang konfirmasi non ASN ya. Ini untuk list confirm ini adalah 223.268. Kemudian yang sudah confirm ada 223.265. Kemudian yang disetujui ada 116.992 dan yang ditolak ini ada 106.273. Dan juga yang di sini belum melakukan konfirmasi itu adalah 3. Dan dari data per 21 Januari ini yang sisa daftar itulah 180.308, yang disetujui ini adalah 75.550 ya. Kemudian yang ditolak ada 104.758, teman-teman. Sehingga di sini diketahui dari captionnya ya, yaitu pendaftaran seleksi P3K tahap 1 dan 2 telah berakhir sejalan dengan fokus pemerintah untuk menyelesaikan non ASN di database PKN sesuai dengan amanah Undang-Undang ASN. Terhitung dari total 1.789.051 jumlah non ASN dan PKN adalah 1.608.743, yang mana diantaranya telah melamar pada seleksi P3K tahap 1 dan juga di tahap 2. Dan semoga saja teman-teman di sini nanti yang telah melakukan pendaftaran untuk teman-teman yang terdaftar di database BKN ini bisa lulus seleksi P3K penuh waktu ya. Dan menurut aturan yang ada, bagi yang belum lulus seleksi atau tidak mendapatkan informasi nanti akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dan kemudian di sini di halaman kedua itu juga disampaikan bahwasanya para non ASN database BKN yang belum terakomodir dalam seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 akan dialihkan dalam kebijakan pengadaan P3K paruh waktu. Nah, beliau juga mengingatkan agar instansi pemerintah tidak lagi mengangkat tenaga honorer ya dan sejenisnya. Diminta komitmen seluruh PPK instansi pemerintah untuk mentaati dan menjalankan amanah Undang-Undang ASN ini secara bersama-sama untuk menyelesaikan tugas besar, yaitu bersama dengan BKN dan juga Kemenpan RB.
Hal serupa juga seperti yang kita ketahui dari siaran pers BKN terbaru bahwasanya sudah ada 1.608.000 tenaga non-ASN di database BKN yang telah melakukan pendaftaran P3K di 2024. Dan nantinya berdasarkan dari siaran pers BKN terbaru ini, bagi teman-teman yang tidak lulus seleksi P3K atau tidak mendapatkan formasi, nanti akan diangkat ya, yaitu menjadi P3K paruh waktu. Seperti yang disampaikan, untuk P3K paruh waktu sebagai solusi non-ASN database BKN untuk mendapatkan kepastian hukum. Yang mana di sini dari pemerintah telah menerbitkan berbagai macam keputusan ya, diantaranya keputusan untuk memperjelas status pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN, namun tidak terakomodasi dalam seleksi P3K tahap 1 dan juga di tahap 2. Nah, hal ini dilakukan untuk mengoptimalisasi penyelesaian tenaga non-ASN database BKN sejalan dengan fokus pemerintah ya melalui Undang-Undang ASN. Dan para honorer atau non-ASN database BKN yang terkendala atau tidak tertampung ya dalam pendaftaran seleksi P3K 2024 akan dialihkan dalam kebijakan P3K paruh waktu. Itulah sesuai dengan Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025. Nah, keputusan ini mengatur tentang skema P3K paruh waktu termasuk soal penghasilan, kemudian status. Kebijakan P3K paruh waktu diambil sebagai langkah pemerintah dalam penyelesaian dan penataan pegawai non-ASN, pemenuhan kebutuhan di lingkungan instansi pemerintah, kemudian memperjelas status pegawai non-ASN serta peningkatan kualitas pelayanan publik ya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan juga pelayanan kepada masyarakat. Dan untuk kriteria dari pegawai non-ASN yang memenuhi syarat untuk P3K paruh waktu ketika nanti tidak lulus seleksi P3K paruh waktu ya atau tidak mendapatkan formasi, dalam keputusan ini meliputi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN, teman-teman. Jadi di sini disampaikan bahwasannya tenaga non-ASN yang bisa diangkat paruh waktu adalah mereka yang sudah terdaftar di database BKN. Artinya yang jumlahnya inilah 1,7 jutaan tadi ya. Yang pada data finalnya itu adalah 1,6 juta sekian. Yang telah mengikuti seleksi CPNS namun tidak lulus atau telah mengikuti seleksi seluruh tahapan seleksi P3K namun tidak mengisi lowongan kebutuhan. Nah, dalam hal jabatan paruh waktu itu dilaksanakan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan jabatan, yaitu yang pertama untuk guru dan tenaga kependidikan, kemudian tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan juga untuk penata layanan operasional. Dari Kepala BKN ini mengimbau kepada para pegawai non-ASN yang telah terdata di pangkalan database BKN untuk tetap tenang ya dan fokus dalam mengikuti segala tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, pemerintah melalui berbagai kebijakan telah memfokuskan agar tenaga non-ASN yang sudah terdata di database BKN ini nanti diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi teman-teman tenaga non-ASN yang sudah terdaftar di database BKN ini nggak perlu khawatir ya sepertinya, karena kalaupun nanti belum mendapatkan formasi nanti akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Terkait tentang mekanismenya seperti apa dan jadwalnya kapan, dan di sini silakan cek video berikutnya ya.